keluarga kita, dari kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita juga. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita niatkan agar kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pintu rezeki yang halal dan barokah, dijadikan sebagai hamba-hambanya Allah yang senantiasa bertakwa kepadanya, dan kita semuanya diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah saat akan menjemput kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala niyyati wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Inna rabbi Allahu alladzi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Asyhadu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. A'udzu billahi alladzi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idhnihi min syarri kulli dabbatin rabbi akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu
أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهو الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Insyaallah kita akan membahas dan mengaji kitab Bulughul Maram tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang babul aniyah dan babul najasah, babul izalatin najasah. Al-Isnad ila al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani qala babul aniyati an Hudzaifah bin al-Yamani annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. Hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dengan gelas atau bejana tempat wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa'innaha lahum fid dunya, ini adalah bagi mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman di dunia. Walakum fil akhirah, kan tetapi bagi kalian nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis ini adalah sebagai larangan bagi kita untuk tidak makan dan minum dengan gelas atau wadah atau bejana atau piring atau alat-alat yang lainnya, sendok, garpu yang terbuat dari emas, karena itu bisa menyakiti hati orang-orang fakir. Kata para ulama, sebabnya illatnya itu adalah bisa menyakiti hati orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Mereka tidak punya, sementara suatu yang tidak, ya bukan suatu yang pokok, makan dan minum, kenapa harus pakai emas atau gelas atau piring yang terbuat dari emas dan perak? Dari sini juga para ulama mengatakan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan juga haram hukumnya menyimpan gelas, piring, garpu, sendok terbuat dari emas, hanya menyimpan saja, beli kemudian disimpan meskipun tidak dipakai. Cuma ada sebagian yang mengatakan bahwasanya kalau hanya ditaruh disimpan tidak haram. Ada perbedaan pendapat para ulama. Adapun menggunakannya jelas haram. Jadi, kalau kita dengar cerita-cerita zaman dulu di kerajaan Majapahit itu pakai piring dan alat-alat makannya itu pakai emas dan perak, pakai emas katanya. Yang seperti itu yang hukumnya dalam Islam diharamkan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita bacakan. Wa an Ummi Salamah annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun alaihi. Artinya alladhi yashrabu, orang yang minum fi ina'il fiddah, dengan gelas yang terbuat atau dengan wadah yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, maka dia mengisi perutnya itu dengan api neraka. Artinya itu adalah dosa yang akan mendapatkan azab yang siksa berupa siksaan nanti di akhirat di neraka jahannam. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
dubighal ihabu faqad tahura akhrajahu Muslimun wa indal arba'ah ayyuma ihabin dubigha. Artinya idza dubigha jika disamak al ihabu kulit, kalau kulit binatang yang haram dimakan yang mati kemudian disamak itu artinya dibersihkan semuanya, dagingnya, lemak, gajinya, tersisa hanya kulitnya saja, lalu dicuci, lalu dipakai untuk bahan tas atau bahan-bahan yang lain, maka itu jadi suci. Kenapa disebutkan di sini? Karena orang dulu itu buat tempat minum itu pakai kulit untuk mengisi air, persediaan air. Kalau kita kan sekarang pakai botol plastik, pakai Tupperware, pakai apa. Kalau orang dulu pakai kulit. Kalau dipakai dari bahan kulit yang semula diambil dari hewan yang bangkai, artinya yang najis, maka bisa disucikannya dengan cara begitu sama namanya dibak. Hadis yang berikutnya juga sama, wa an Salamah bin ابن المحبق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان. Ini cara mensucikan kulit dari bangkai jika ingin dipakai itu adalah dengan disamak. Wa an Maimunah radhiyallahu anha annaha qalat marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam بشاة يجدونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض أخرجه أبو داود والنسائي. Rasulullah dari Maimunah radhiyallahu anha berkata bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang menyeret kambing yang mati. Faqala law akhadtum ihabah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian ambil kulitnya, ini kambing bangkai yang mati diambil kulitnya. Faqalu innaha maitah, mereka mengatakan ini kan bangkai wahai Rasulullah, karena mereka belum tahu hukumnya caranya. Lalu Rasulullah mengatakan pada mereka yuqahhiruhal ma'u wal qaraf, artinya bisa mensucikan itu jika dibersihkan dengan benda yang tajam dan dicuci dengan air sekali, seperti kita mencuci baju yang terkena najis itu, dibasuh dengan air maka itu bisa bersih. Wa an Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afanaqulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha fawsiluha wa kulu fiha. Muttafaqun alaihi. Hadis ini mengatakan bahwasanya suatu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beberapa sahabat yang lain berada di suatu daerah yang berpenduduk orang-orang ahlul kitab di situ. Yang tinggal di situ orang-orang ahlul kitab. Apakah qulu fi aniyatihim, kata sahabat ini, apakah kita bisa makan dari bejana atau tempat yang atau piring yang mereka gunakan? Qala la ta'kulu fiha, Rasulullah yang bersabda jangan kalian makan dengan bejana atau piring atau tempat mereka itu illa alla tajidu ghayraha, kecuali kalau kalian tidak menemukan selain itu. Fawsiluha, maka basuhlah, wa kulu fiha, lalu gunakan untuk makan. Nah, ini penting juga kalau kita berada di suatu tempat, misalnya ada pernah cerita yang kembali dari Filipina beberapa hari di sana, itu kan banyak ada orang-orang sana makannya mungkin daging yang dimakan bukan daging yang halal, bisa daging babi, ya. Kita hati-hati kalau mau makan, cuci dulu tujuh kali. Dalam hadis ini kata Rasulullah, seandainya kalian bisa menghindari, ya kita bawa piring sendiri, maka pakai itu, ya sebisa mungkin kita menghindari. Tapi kalau tidak, ya terpaksa tidak ada yang lain, kita gunakan itu juga nggak apa-apa. Tapi kita cuci terlebih dahulu. Pernah ada Syekh Samir
di Filipina yang ada kegiatan di sana daurah. Itu katanya selalu ketika sampai di sini katanya di Indonesia udah bebas atau mau makan gampang. Kalau di sana mau makan ragu-ragu kita udah cuci dulu piringnya. Alhamdulillah kita hidup di negara yang berpenduduk mayoritas orang Islam. Sangat bersyukur kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikah muttafaqun alaihi fi haditsin tawil. Ini hadis ini sebenarnya panjang tapi yang dipotong bagian yang terpenting, yaitu menceritakan bahwasanya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya berwudu dari ember yang milik orang perempuan yang musyrik. Artinya bisa, kalau selama kita tidak melihat di situ ada najis, seperti yang kemarin sudah dijelaskan, kita tidak boleh ragu-ragu menghukumi itu ada najisnya. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya gelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Lalu kemudian di tempat yang pecah itu tempat terbelah, maka nasya'ab itu tempat yang terbelah terpecah, silsilatan min fiddah, di apa kasih kayak lingkaran kayak cincin kecil untuk apa kayak perekat kayak status misalnya zaman kalau zaman dulu ya, kayak orang jahit sepatu kan talinya gitu. Tapi itu dari perak, artinya boleh memakai itu untuk hajat, ada perlunya supaya gelasnya tetap bisa digunakan, nggak bocor gelasnya. Kalau gelasnya tetap ada pecahnya kan, ya, diisi air habis, ya bukan habis diminum, habis karena bocor. Karena tujuan untuk hajat seperti ini hukumnya diperbolehkan memakai, tapi bukan gelasnya yang terbuat dari perak, gelasnya terbuat dari bahan yang lain, misalnya dari tembaga aluminium atau dari bahan yang lain, cuma penyambungnya itu, pengikatnya itu yang bagian yang bocor, yang pecah itu dari perak. Babu izalatin najasati wa bayaniha. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tattakhadhu khallan faqala la, akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa qala hasanun. Ini hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah ditanya tentang khamr yang dipakai untuk dibuat untuk cuka. Lalu Rasulullah mengatakan tidak. Akhrajahu Muslimun dan Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Ini mungkin hadis yang menjelaskan sebaiknya tidak menggunakan itu. Akan tetapi dan sebenarnya hukum dari khamr dalam hadis lain juga dijelaskan bahwasanya kalau seandainya khamr itu diproses sampai menjadi cuka, itu setelah jadi cuka hukumnya bisa menjadi suci. Ketika saat khamr itu, saat perasan anggur itu dalam keadaan memabukkan, maka itu disebut khamr. Kemudian ditunggu, diproses, ditunggu beberapa waktu, beberapa hari sampai menjadi cuka, maka saat menjadi cuka maka boleh dipakai lagi karena itu sudah menjadi suci. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala lamma kana yawm Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha fanada inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khumur al-ahliyah fa innaha rijsun. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya melarang kita memakan
daging himar keledai. Humur ahli, himar ahli itu adalah keledai dalam bahasa Arab. Kalau himar wahshi itu seperti kuda itu, zebra. Himar yang liar, himar wahshi. Kalau himar yang ahli, keledai itu malah haram hukumnya dimakan daging. Kuda, kalau kuda halal. Tapi ya, apalagi kuda liar. Susunya boleh diminum. Katanya bisa apa kalau minum susu kuda liar? Tapi kalau buat obat itu katanya minum susu kuda liar biar bisa menyembuhkan penyakit. Kalau kuda halal maka susunya boleh diminum. Tapi kalau himar haram, tidak bisa diminum dan tidak bisa dimakan dagingnya. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu annahu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Rasulullah berkhutbah di Mina wa huwa ala rahilatihi, beliau berada di atas binatang tunggangannya. Wa lu'abuha yasiru ala katifihi. Dan liurnya itu mengalir di atas pundakku, kata Amr bin Kharijah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-mali thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika ath-thawb wa ana anzuru ila athari al-ghusl. Muttafaqun alaihi. Hadis menjelaskan bahwasanya Rasulullah membasuh bagian dari pakaian yang terkena mani, yaghsilul mani thumma yakhruju ila shalat. Kemudian beliau baru keluar memakai baju tersebut untuk salat. Idzalika thawb wa ana anzuru ila athari ghusl. Dan saya melihat bekas basuhnya. Muttafaqun alaihi. Wal muslimin laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi. Disebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan saya mengerik mani yang kering kan bisa dikerik itu diterokor itu sampai hilang tanpa dibasuh, kata Sayyidah Aisyah. Farkan fa yusalli fihi, lalu Rasulullah salat pakai baju. Wa fi lafdhin lahu laqad kuntu ahukkuhu ya bisan bitufri min fadli. Aku menggaruk-garuknya ketika sudah kering dengan kuku, kata Sayyidah Aisyah. Mintawi dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini ada dua hadis dari Sayyidah Aisyah, dua-duanya riwayatnya. Yang pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh baju yang terkena mani, bagian dari baju yang terkena mani. Yang kedua, Sayyidah Aisyah mengatakan saya mengerik dan membersihkan dengan dikorek-korek saat mani sudah kering tanpa dibasuh. Ya, maka ini ada perbedaan pendapat para ulama. Imam Syafi'i mengatakan berdasarkan hadis kedua bahwasanya mani itu tidak najis, maka cukup dihilangkan, setelah hilang boleh dipakai untuk sholat lagi. Adapun selain Imam Syafi'i mengatakan mani itu najis karena keluar dari tempat keluar yang sama dengan air kencing. Ya, maka menurut ulama tiga mazhab hukumnya najis. Imam Syafi'i yang berpendapat bahwasanya mani itu suci. Karena ada dua riwayat ini dari Sayyidah Aisyah, maka terjadi perbedaan dan ikhtilaf antara para ulama yang mazhab yang empat. وعن أبي السمح رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. Artinya air kencing dari anak bayi perempuan itu hukumnya najis mutawassithah, seperti najis-najis yang lain harus diguyur, dibasuh dengan air. Wa yurashu min bawlil ghulam, adapun air kencing dari anak bayi laki-laki selama masih usianya kurang dari 2 tahun, maka 2 tahun ke bawah
Dan ada syarat yang kedua, tidak makan kecuali air susu, baik air susunya ibunya ASI ataupun air susu ini air susu apa? Susu bubuk, ini susu bubuk yang dikasih air. Yang penting yang masuk ke dalam perutnya itu baru air susu. Tidak ada selain itu, kecuali saat di saat baru pertama lahir ada namanya tahnik itu kurmanya digigit-gigit kemudian diambil manisnya kemudian masukkan ke mulut anak yang baru lahir. Ya seperti itu disunahkan karena Rasulullah SAW mencontohkan sendiri untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Kecuali itu dikecualikan. Setelah itu nggak makan dan nggak minum kecuali air susu, maka sampai 2 tahun itu kencingnya disebut najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu bedanya tidak harus dialirkan air, cukup ya ditaruh air ini ya, sampai sekiranya tempat itu penuh dengan air, tempat yang terkena najis itu dipenuhi dengan air. Maka yang seperti itu bisa menjadi suci. Itu disebut najis mukhaffafah. Tapi ya caranya air kencingnya dihilangkan dulu ya, nanti air kencing dicampur malah bercampur najis semua. Jadi air kencingnya dilap dulu ya, kemudian baru tempat itu yang terkena najis itu dipenuhi dengan air. Itu namanya rosh, bedanya dengan wasal. Seperti itu. Kalau wasal harus dialirkan air. Wa an Asma' binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil hayd yusibu thawb tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tanḍahuhu thumma tusalli. Ini menunjukkan hadis bahwasanya darah haid itu hukumnya najis mutawassithah, maka dibersihkan sekiranya ketika terkena baju. Kalau sekarang kan ada apa namanya pembalut, bukan pembalut. Kalau pampers kan untuk anak bayi. Jadi kalau zaman dulu mungkin pakai kain supaya tidak menetes atau berceceran. Baru kemudian yang dikering dibersihkan. Kalau itu kan kalau seandainya sudah kering, kalau masih basah mungkin masih mudah hilangnya dengan dibasuh air. Maka setelah bersih baru kemudian dicuci, dibasuh dengan air supaya kain tersebut menjadi suci lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qalat qawlah ya Rasulullah fa in lam yadhhab ad-dam. Wahai Rasulullah, bagaimana jika tidak hilang itu darahnya? Qala yakfikal ma', maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda cukup dibasuh dengan air, wala yadurru ta'aruhu, maka tidak mengaruh terhadap kesucian itu meskipun masih ada bekas warnanya. Maka para ulama mengatakan kalau dari najis itu kan ada bendanya najis, ada sifatnya najis, ada bau, rasa dan warna. Kalau yang tersisa hanya warna, bau dan rasanya hilang, hukumnya maafum, dimaafkan. Kalau sudah dibasuh, sudah dibersihkan, nggak bisa juga. Dibasuh sekali dengan air, maka hanya tersisa warnanya saja, itu hukumnya dimaafkan. Begitu juga najis-najis yang lain. Kadang-kadang yang susah itu apa? Ini kalau ada najis susah dihilangkan itu warnanya. Maka itu hukumnya dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dengan kitab yang kedua, yaitu kitab Aqidatul Awam. Kemarin sudah dijelaskan pembukaan dari kitab ini. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan dari kitab ini bait yang ketiga.
Qala al-mu'allif rahimahullah wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifat. Artinya, dan setelah mengucapkan hamdalah dan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, kata beliau, ketahuilah biwujubil ma'rifah, yaitu secara wajib. Fa'lam biwujub, kewajiban untuk mengetahui. Ketahuilah bahwasanya wajib hukumnya ma'rifah, mengetahui, min wajibin lillahi, dari sifat wajib Allah, 20 sifat, 20 sifat wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang biasa kita hafal, biasa kita baca, ya biasa kita ucapkan tentang sifat-sifat Allah. Di antaranya yang disebutkan di sini 20 sifat itu adalah Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil idlaq. Allahu mawjudun, yang pertama adalah sifat Allah mawjud, artinya Allah itu ada. Wajib hukumnya kita percaya akan adanya Allah. Orang yang tidak percaya adanya Allah disebut dengan ateis. Mereka yang tidak mau mengakui adanya Tuhan, adanya Allah, mengatakan bahwasanya alam ini terjadi dengan sendirinya, terwujud dengan sendirinya. Nah, sekarang lagi rame-rame kemarin 30 SPKI. Itu kan zaman dulu mereka yang punya keyakinan, kepercayaan itu orang komunis. Ya, semoga ya, kita semuanya, negara kita dihindarkan, dijauhkan dari bahaya kelompok-kelompok seperti komunis, liberal, radikal yang akan mengganggu ketentraman kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di negara kita. Nah, sekarang banyak adalah mereka yang tidak percaya akan adanya Allah, terutama dari kalangan mereka yang mengaku sebagai ilmuwan di barat seperti itu. Mereka bahkan mereka yang ahli-ahli ya, sains itu, mereka nggak percaya kalau Allah ada. Saya pernah diceritain ada Kunto, kalau itu beliau diundang untuk mengajar di suatu rumah. Di situ ada bapak ibu, anaknya katanya sekolahnya di sana di Prancis atau di Jerman. Kemudian setelah belajar dengan Ustaz Kunto ini, bapak ibunya merasa bahwasanya apa yang beliau ajarkan kepada mereka itu bermanfaat, menambah keyakinan, kepercayaan akan kebenaran ajaran Islam. Lalu orang tuanya ini mengatakan, kalau nanti anak saya datang, Ustaz datang sini. Kenapa anak saya itu, saya menyesal disekolahkannya di sana karena ternyata di sana malah dia tidak percaya Tuhan. Jadi seperti itu, makanya kita hati-hati menyekolahkan anak. Kita pilih, ya kita seleksi sekolah yang kira-kira jangan sampai malah membuat anak kita sesat dan jauh dari Islam. Ya, jangan dilihat dari sisi dunianya saja, tetapi dari sisi keagamaan. Apakah di situ yang diajarkan ilmu agama, ataukah malahan yang diajari filsafat atau misalnya ajaran pelajaran-pelajaran yang malah menjauhkan anak dari agama, supaya anak kita bisa tetap belajar ilmu pengetahuan tapi juga punya dasar ilmu agama yang kuat sehingga tetap teguh dalam keimanannya, keislamannya. Wajib kita mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah itu ada.
bukti adanya Allah adalah adanya semua alam ini. Alam ini kan tidak ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya. Kalau kita berpikir tentang diri kita sendiri, bahwasanya kita semuanya ini kan bolehnya tidak ada. Kemudian sekarang kita ada. Sebelum kita ada, kita semuanya tidak ada. Ketika kita ada, itu kita tidak atau ketika kita tidak ada, kita tidak pernah punya keinginan untuk ada. Berarti adanya kita ini bukan karena kita sendiri yang ingin ada. Begitu juga semua alam. Tidak seperti yang mereka katakan, hanya ini berproses dengan sendirinya sehingga terwujud semuanya melalui ada teori apa yang mereka buat, Big Bang, teori apa itu semuanya adalah sekedar teori dan tidak terbukti kebenarannya. Yang wajib kita percayai, kita imani kebenarannya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam ini dari semuanya tidak ada menjadi ada. Itu yang dimaksud dengan Allah bersifat Khaliq, yaitu yang maha menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Yang diciptakan ada. Lalu kenapa mereka tidak mau meyakini bahwasanya ada yang menciptakan? Kalau kita berpikir dengan logika yang sederhana, para ulama mengajarkan adanya bangunan karena ada yang bangun. Adanya, kalau orang Arab dulu juga punya ini, ada perumpamaan. Ya, masal perumpamaan yang senantiasa mereka ucapkan bahwasanya adanya kotoran binatang berarti baru saja ada binatang yang ada di situ. Nggak mungkin ada kotoran tapi nggak ada binatang yang membawa kotoran itu. Adanya tulisan pasti ada yang menulis. Maka adanya alam ini pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah. Ini tidak serupa dengan apapun yang ada di alam ini, tidak serupa dengan apapun dari ciptaan. Qadimun, Allah bersifat qidam atau qadim atau azali. Atau dalam ayat disebutkan al-awwal, artinya tidak bermula, tidak seperti makhluk. Kalau makhluk kan ada permulaannya. Kita ini terlahir pada waktu di tempat yang sudah dikehendaki oleh Allah. Ya. Saat kita pertama kali dilahirkan, itulah awal wujud kita. Adapun Allah yang menciptakan kita yang bermula, maka Allah tidak ada permulaan bagi adanya. Itu yang disebut dengan sifat qadim, yaitu ada tanpa bermula. Adanya Allah tidak didahului dengan tiada. Adanya Allah tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Berarti artinya tidak ada akhirnya. Tidak seperti kita yang bermula, maka pasti akan berakhir. Saat kita meninggal dunia, maka itu adalah akhir dari wujud dan keberadaan kita. Ya, meskipun nanti ketika di dalam kubur kita dikembalikan lagi ruh ke jasad sehingga disiksa dan akan merasakan siksaan dari orang yang disiksa dan akan merasakan nikmat bagi orang yang mendapatkan nikmat. Begitu juga nanti di akhirat. Tetapi ini dikatakan bahwasanya ada batas akhirnya, yaitu saat ruh terpisah dari jasad secara keseluruhan, tidak hanya sebagian saja. Kalau kita tidur kan kadang-kadang bermimpi ruh kita pergi ke suatu tempat, itu tidak terpisah secara seluruhnya, tapi masih ada sebagian yang di luar dan sebagian yang ada di dalam jasad kita, sehingga kita bertemu dengan orang-orang yang ada di tempat yang lain misalnya. Apalagi jika kita bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, itu adalah kemuliaan bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semuanya diberi kenikmatan bisa melihat Rasulullah dalam mimpi, karena itu adalah menjadi busyra bagi kita, termasuk min ahli jannah, termasuk orang yang akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
Adapun Allah tidak berakhir, tidak ada akhir dari ada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha kekal. Maha kekal dan abadi, tidak ada akhiran bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, ada di antara makhluk yang juga kekal. Lalu apa bedanya dengan Allah yang Maha kekal? Para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Maha kekal dengan sendirinya. Adapun seperti surga dan neraka itu kan kekal juga, tetapi bukan dengan sendirinya, karena Allah yang menciptakannya dan menghendakinya kekal dan tidak punah. Mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Allah berbeda dengan makhluknya secara mutlak, artinya tidak ada yang serupa dengan Allah dari satu segi maupun dari berbagai segi. Baik zatnya, sifat-sifatnya Allah tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak berbentuk, tidak berukuran. Para ulama mengatakan ta'ala ya'nillah 'anil hudud. Allah Maha suci dari bentuk dan ukuran. Kalau makhluk kan ada bentuknya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang gemuk, ada yang kurus. Semuanya ini kan adalah bentuk-bentuk. Ada yang bulat, ada yang kotak, ada macam-macam. Yang memiliki bentuk berarti memiliki batas, memiliki sisi. Maka Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan ta'ala ya'nillah, Maha suci Allah dari berbentuk, anil hudud wal ghayat, dan dari batas, wal arkan, dari sisi-sisi, wal a'dha, dan dari anggota badan, wal adawat, anggota badan yang besar dan anggota badan yang kecil. Tidak boleh kita menisbahkan bagi Allah anggota badan. Adapun yang ada dalam Al-Quran kata yad, kemudian ain, itu bukan maknanya mata dan tangan, tetapi maknanya adalah sesuai dengan yang ditakwilkan oleh para ulama. Bisa bermakna qudrah, bisa bermakna inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak boleh diartikan anggota badan, dan sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama. Ini kenapa para ulama menekankan penjelasan tentang ini, supaya kita tetap menjaga keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah bahwasanya Allah Maha suci dari menyerupai makhluk. Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Di antaranya yang sering kita baca, baru saja kita baca tadi di akhir dari surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Artinya Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Ini adalah penjelasan para ulama tentang Allah Maha Suci, yaitu akidah tanzih, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk-makhluk. Allah zatnya tidak serupa dengan makhluk, juga sifat-sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Tidak berwarna, tidak diam, tidak bergerak. Kalau kita kan gerak, diam, kan sifat-sifat makhluk. Tidak bertempat, tidak berada di arah. Ini adalah keyakinan yang dijelaskan oleh para ulama. Tidak hanya para ulama dari zaman mutaakhirin, juga para ulama salaf, para ulama mutaqaddimin menjelaskan tentang hal ini. Bahkan para sahabat menjelaskan tentang itu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Allahu la makan wa huwa al-ana ala ma alayhi." Allah sudah ada sebelum adanya tempat, sebelum adanya apapun yang ada di alam. Maka setelah Allah menciptakan semuanya, maka Allah tetap ada tempat, karena Allah itu tidak berubah. Kalau makhluk kan berubah, maka sifat berubah tidak layak bagi Allah, karena Allah tidak serupa dengan makhluk. InsyaAllah sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan dari penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi, baik berkenaan dengan kitab Bulughul Maram atau kitab Aqidatul Awam, silahkan ditanyakan. Semoga kita semuanya bisa mengambil faedah dan manfaat dari mempelajari ilmu agama yang kita pelajari dari guru-guru kita bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Silahkan.
Kabupaten Jawa. Monggo siapa yang mau bertanya? Alhamdulillah pelajaran telah selesai disampaikan oleh guru kita, baik yang berkaitan dengan kitab Bulughul Maram dan juga Aqidatul Awam. Yang berkaitan dengan Bulughul Maram tadi masalah haid buat ibu-ibu tadi ya, barangkali mau dipertanyakan. Juga bagi yang berkaitan dengan kitab Aqidatul Awam tentang sifat Allah Ta'ala tadi dibahas ada dua sifat ya, Qidam dan wujud Qidam Baqo ya. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan